Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada Januari 2016, aku, Bimo, baru berusia 20 tahun. Keluarga tempat aku tumbuh bisa dibilang berkecukupan. Orang tuaku memiliki usaha kuliner yang cukup berhasil, dengan ayah yang mengelola restoran dan ibu yang fokus mengurus rumah serta kedua adikku. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, aku merasa memiliki tanggung jawab yang besar, apalagi melihat adik-adikku yang masih kecil. Juna, adikku yang pertama, duduk di kelas 2 SMP, sementara Alia, yang paling kecil, baru berusia 4 tahun. Kehidupan kami terasa stabil dan nyaman, hingga suatu hari segalanya berubah drastis. Restoran yang menjadi sumber penghidupan keluarga kami mulai mengalami kemunduran. Jumlah pelanggan semakin sedikit, sebagian besar karena persaingan yang semakin ketat dengan munculnya restoran-restoran baru. Situasi ini memaksa ayah untuk mengambil keputusan sulit, yaitu mengurangi jumlah karyawan secara bertahap karena tak mampu lagi membayar gaji mereka. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Aku baru mengetahui bahwa ayah memiliki banyak utang di berbagai bank, dan kini kondisi keuangan kami semakin terpuruk. Ketika restoran mulai bangkrut, ancaman dari bank semakin nyata, dengan rumah kami yang terancam disita karena gagal membayar cicilan. Pada akhirnya, ayah memutuskan untuk menjual restoran. Kehilangan restoran itu seperti kehilangan pijakan utama bagi keluargaku. Namun, masalah tidak berhenti di sana. Alih-alih membaik, situasi semakin memburuk. Dalam kebingungan, orang tuaku memutuskan untuk mencari jalan keluar yang menurutku sama sekali tidak tepat. Tanpa sepengetahuanku, mereka mulai mempertimbangkan hal yang tak masuk akal, pesugihan, dengan harapan bisa membalikkan keadaan yang kian hari kian memburuk. Aku masih ingat, pada suatu sore, ayah dan ibu berencana pergi untuk urusan yang mereka klaim penting. Mereka meninggalkanku untuk menjaga kedua adikku. Awalnya mereka bilang hanya akan pergi selama 3 hari, tapi waktu berlalu tanpa kabar dari mereka. Saat aku mulai merasa khawatir, teleponku berdering, dan suara ayah terdengar di ujung sana, memberitahukan bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang. Rasa lega pun memenuhi dadaku ketika mereka kembali ke rumah keesokan harinya. Sepulang dari perjalanan itu, orang tuaku memulai usaha baru, sebuah warung bakso dan mie ayam yang mereka dirikan di depan rumah. Meskipun kondisi ekonomi keluarga perlahan-lahan membaik, aku tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Hanya dalam waktu 4 bulan, ayah berhasil melunasi seluruh utang, bahkan mampu membeli mobil baru. Padahal, warung bakso dan mie ayam yang mereka buka tampak sepi pengunjung. Aku mulai merasa ada yang tidak wajar. Dari mana datangnya uang sebanyak itu jika usaha mereka tidak sesukses yang terlihat? Keanehan-keanehan lain juga mulai terjadi. Bau aneh sering tercium di dalam rumah, campuran antara aroma kembang dan bau busuk yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Bau itu seringkali datang dari arah kamar ayah dan ibu, membuatku bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di sana. Aku mencoba mencari penjelasan logis, mungkin ada bangkai tikus di plafon, pikirku. Namun, rasa penasaran itu terus menghantuiku. Pada suatu malam, keanehan lain terjadi. Ketika seluruh rumah sudah terlelap, aku mendengar suara anak-anak kecil yang terdengar seperti sedang bermain. Suara itu begitu jelas, seolah-olah berasal dari dalam rumah. Rasa takut mulai merayap, tapi aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya suara anak-anak tetangga yang kebetulan masih terjaga. Namun, keheningan yang menyusul setelahnya membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di rumah ini. Aku bergegas masuk ke kamarku, berusaha melupakan segala keanehan yang terus menghantuiku malam itu. Pada malam itu, ketika aku sedang berbaring di tempat tidur, sebuah kejadian mengerikan membuatku terperanjat. Tangan yang awalnya hanya berniat mengganti posisi bantal, tiba-tiba menyentuh sesuatu yang sangat dingin. Aku terdiam sejenak, merasa ada yang tidak beres. Dengan penuh rasa penasaran, aku melihat ke arah bantal yang seharusnya berada di kepalaku. Namun, bukan bantal yang kulihat. Yang ada di sana adalah sosok anak kecil yang menyeramkan. Bola matanya kosong, tak ada mata di tempatnya, dan mulutnya hanya separuh,
menganga di bagian atas wajahnya. Aku terpaku sejenak, tak bisa bergerak, bahkan untuk sekadar berteriak. Rasanya tubuhku membeku dalam ketakutan. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya aku bisa menggerakkan tubuhku. Seketika, aku melompat dari tempat tidur dan berlari ke arah pintu, berusaha keluar dari kamar. Namun, rasa takut yang begitu besar membuatku tak mampu membuka pintu dengan cepat. Ketakutan semakin memuncak saat aku merasakan sosok itu berlari mengejar dan memelukku dari belakang, seperti seorang anak yang digendong. Tubuhku kaku, dan penglihatanku perlahan mulai memudar hingga segalanya menjadi gelap. Aku tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, tubuhku terasa berat dan kepalaku berdenyut. Kulihat ayah, ibu, dan adikku sudah berada di samping tempat tidurku. Mereka tampak khawatir, terutama ayah yang menatapku dengan raut cemas, sementara ibu memberiku segelas air. Aku mencoba menjelaskan apa yang terjadi, meskipun kata-kataku terdengar terbata-bata. Sosok anak kecil itu, sosok yang kulihat di kamarku tadi, masih terekam jelas di benakku. Namun, reaksi orang tuaku sangat tenang, seolah menganggap kejadian itu hanyalah hasil dari kelelahan yang menyebabkan aku berhalusinasi. Mereka menyarankan agar aku beristirahat lebih banyak, dan perlahan-lahan mereka meninggalkanku sendiri di kamar. Waktu berlalu, tapi bayangan sosok mengerikan itu terus menghantui pikiranku. Aku melirik jam dinding, baru pukul 2 dini hari, namun rasa takut membuatku sulit untuk kembali tertidur. Malam itu berlalu dengan perlahan, namun setelah kejadian tersebut, teror makhluk gaib di rumah kami semakin sering terjadi. Beberapa hari kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah. Suara cakaran di dinding yang seolah-olah datang dari sesuatu yang tidak terlihat, serta lampu yang sering berkedip tanpa sebab. Awalnya, aku berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin semua itu hanya imajinasi. Namun, semakin lama suara itu menjadi semakin nyata dan mengganggu. Pada suatu sore, ketika aku sedang berada di kamar, suara cakaran itu terdengar lagi. Aku keluar dari kamar, berjalan ke ruang tamu untuk mencari asal suara tersebut. Namun, pemandangan yang kulihat di sana membuatku tersentak. Alia, adik kecilku, sedang berdiri di tengah ruangan dengan sebilah pisau di tangannya, hampir menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri. Tatapan matanya kosong, seolah-olah tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Dengan cepat aku berlari dan menarik pisau itu dari tangannya, beruntung aku tiba tepat pada waktunya. Jika tidak, mungkin segalanya akan berakhir tragis. Aku segera membawa Alia ke warung tempat ayah dan ibu berada, berharap mereka akan memahami betapa seriusnya kejadian ini. Namun, reaksi mereka membuatku semakin bingung. Ayah tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang aneh, dan ibu hanya menganggap semuanya sebagai kesalahpahaman. Keherananku semakin menjadi-jadi. Mengapa mereka tidak terkejut atau cemas dengan apa yang baru saja terjadi? Aku berusaha menenangkan diriku di warung, tapi pikiran tentang kejadian aneh itu terus berputar di kepalaku. Tak lama kemudian, Juna, adikku yang lain, berjalan melewatiku dengan kepala tertunduk. Aku memanggilnya, tapi ia terus berjalan tanpa menoleh. Sesuatu tampak aneh. Aku mengikuti Juna sampai ke dapur, berpikir mungkin dia hanya bermain-main seperti biasanya. Namun, saat aku membuka pintu dapur, aku terkejut luar biasa. Darah tersebar di mana-mana, menutupi lantai dan dinding. Dan di tengah genangan darah itu, tubuh Juna tergeletak dengan leher yang mengalirkan darah, mengeluarkan suara serak seperti hewan yang disembelih. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, aku memeluk tubuh Juna yang semakin lemah. Rasanya semua kekuatanku hilang, tubuhku menjadi lemas tak berdaya. Di saat yang sama, ayah, ibu, dan beberapa tetangga bergegas menghampiri. Mereka segera mengangkat tubuh Juna dan membawanya ke rumah sakit. Namun, aku hanya bisa terduduk, masih diliputi ketakutan dan kesedihan. Ibu berusaha menenangkanku, tapi pikiranku terus berkecamuk. Sesaat kemudian, Om Heri, adik kandung ibu, datang dan menanyakan keadaan Juna. Ibu memberitahunya bahwa Juna sudah dibawa ke rumah sakit.
Om Heri hanya mengangguk dan pergi tanpa berkata apa-apa. Selang beberapa menit setelah kepulanganku dari rumah sakit, Mas Arif, tetangga sebelah, datang dengan wajah penuh duka. Ia mengabarkan bahwa Juna tidak tertolong. Kabar itu menghujam dadaku seperti ribuan jarum tajam, menambah beban yang sudah berat di pundakku. Ayah, bersama beberapa orang, termasuk pihak kepolisian, masih berada di rumah sakit, mengurus jenazah Juna sekaligus melakukan visum. Baru belakangan aku mengetahui bahwa Om Heri adalah orang yang melaporkan kejadian itu kepada polisi sekitar jam 5 sore. Jenazah Juna tiba di rumah bersamaan dengan kedatangan polisi yang segera mengamankan lokasi kejadian. Mereka juga mengambil pisau yang masih berlumuran darah sebagai barang bukti. Aku hanya bisa terdiam melihat mereka bekerja, pikiranku melayang entah kemana. Jenazah Juna rencananya akan dikuburkan besok, mengingat waktu sudah menjelang sore. Polisi juga butuh waktu lebih lama untuk menginvestigasi penyebab kematian adikku. Malam itu, suasana rumah penuh sesak oleh tetangga dan kerabat yang datang melayat. Aku hanya bisa terkulai lemah di kamar, diliputi perasaan hampa dan tak percaya. Pikiran terus berputar, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Aku merasakan kehampaan yang tak bisa kujelaskan. Kenapa Juna? Kenapa semua ini terjadi tanpa ada tanda-tanda? Pertanyaan itu terus mengitari benakku. Aku ingin berteriak, tapi rasanya sia-sia. Saat sedang melamun, tanpa sadar aku merasa kehadiran Juna. Ia tampak duduk di ujung ranjang, membelakangiku. Sosoknya seolah nyata, namun terasa begitu jauh. Aku ingin memanggil namanya, ingin menyentuhnya, tapi tubuhku kaku. Suara Juna terdengar samar, suaranya parau seperti sedang menangis. Dia berbisik, meminta agar aku menjaga Alia dan berhati-hati di rumah. Sebelum aku sempat mengatakan apapun, bayangannya perlahan memudar, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan sedih yang menggerogoti hatiku. Aku gagal menjaga Juna, adikku. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, termasuk ayah dan ibu. 2 hari kemudian, pihak kepolisian menyampaikan hasil penyelidikan. Mereka menyatakan bahwa Juna meninggal karena sayatan benda tajam di lehernya dan kehabisan darah. Saat dibawa ke rumah sakit, Juna sudah dinyatakan meninggal. Keputusan polisi menyebut Juna melakukan bunuh diri, meskipun sulit untuk dipercaya. Aku mencoba menerima kenyataan itu dengan lapang dada, meski di hati kecilku, rasanya tidak mungkin Juna melakukannya dengan sengaja. Suasana berkabung masih menyelimuti keluarga saat hari ke-7 peringatan kematian Juna. Tahlilan digelar di rumah, banyak orang hadir untuk mendoakan arwahnya. Namun, keanehan kembali terjadi. Ketika acara tahlil berlangsung, aku mendengar suara Alia tertawa lepas dari dalam kamar. Suaranya terdengar riang, seolah sedang bermain dengan seseorang. Aku segera beranjak dari tempat dudukku dan menuju kamar untuk memastikan keadaannya. Di dalam kamar, Alia terlihat sangat bahagia, duduk di atas ranjang sambil bermain. Ketika kutanya dengan siapa dia bermain, dia menyebut nama Juna dengan polosnya. Tawa Alia tak kunjung reda, dan dengan gerakan tangannya, dia menirukan sesuatu yang mengerikan, menggesekkan lehernya seolah sedang meniru gerakan yang pernah dialaminya. Aku merinding, segera menggendong Alia dan membawanya keluar dari kamar. Selesai acara tahlilan, aku kembali ke kamar Juna. Dengan hati berat, aku berbicara dalam hati, memohon agar Juna pergi dengan damai dan tidak lagi mengganggu kami, terutama Alia. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah kembali sepi. Ayah mulai membuka warung lagi, dan ibu terlihat sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan ibu. Perhiasan berkilauan menghiasi tubuhnya, lebih banyak dari biasanya. Aku heran, kapan ibu mulai memakai perhiasan sebanyak itu? Namun, aku memilih untuk diam, meski rasa curiga mulai menggelayuti pikiranku. Waktu berlalu, dan dalam 6 bulan setelah kepergian Juna, ekonomi keluargaku meningkat pesat. Ayah bahkan sudah mampu membeli mobil dan berencana membeli sebidang tanah. Aku tak habis pikir, dari mana semua uang itu datang.
Warung bakso ayah yang biasanya sepi, tiba-tiba saja mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar. Sementara pikiranku masih belum bisa sepenuhnya menerima kematian Juna, kejadian aneh lainnya kembali terjadi. Hari itu, aku sedang mencuci motor di halaman ketika tiba-tiba terdengar jeritan dari arah warung. Jeritan Alia. Tanpa pikir panjang, aku bergegas menuju warung. Di sana, aku menemukan Alia dalam keadaan tak sadarkan diri. Sebagian tubuhnya melepuh seperti terkena benda panas. Ketakutan menyelimuti diriku, dan aku segera mengangkat tubuh kecilnya, sementara ayah berlari ke mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku hanya bisa memandang adikku yang langsung dibawa ke ruang UGD. Waktu terasa melambat, sementara pikiranku dipenuhi dengan kecemasan yang tak terbendung. Rasa panik semakin memuncak, dan akhirnya aku memberanikan diri bertanya kepada ayah dan ibu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Alia. Ibuku menjelaskan dengan nada penuh penyesalan bahwa Alia bermain di dekat panci besar berisi kuah bakso, dan tanpa sengaja panci itu terguling, menyiram tubuh mungilnya dengan kuah panas. Namun, aku sulit menerima penjelasan itu. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 5 tahun bisa menjatuhkan panci besar berisi kuah panas? Panci itu ditaruh di atas kompor dengan meja penyangga yang tingginya hampir setengah meter. Rasanya mustahil bagi Alia untuk melakukannya. Tak lama kemudian, seorang petugas rumah sakit keluar dari ruang UGD dengan kabar yang mengguncang. Alia mengalami luka bakar yang parah, sekitar 80% dari tubuhnya, bahkan sampai kulit kepalanya terkelupas. Mendengar kabar itu, tubuhku terasa lemas. Tapi anehnya, ayah dan ibu seolah menganggap kejadian ini hanya kecelakaan biasa. Mereka tetap melanjutkan aktivitas di warung, seperti tidak ada yang terjadi. Ayah masih melanjutkan berjualan di warungnya. Ketika aku mempertanyakan hal itu, ayah hanya menjawab bahwa mereka membutuhkan uang untuk biaya perawatan Alia di rumah sakit. Meski ada benarnya, hatiku tetap saja terasa ganjil. Bagaimana mungkin mereka begitu tenang di saat Alia terluka parah? Karena itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dan menggantikan ibu yang masih menunggu Alia. Sesampainya di rumah sakit, aku meminta ibu pulang dan aku yang akan berjaga. Tidak lama kemudian, Om Heri datang. Dia menanyakan kondisi Alia, tapi aku hanya bisa diam, terjebak dalam kebisuan. Meski dia mencoba menghiburku, pikiranku tetap berkecamuk. Lalu, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Om Heri muncul, menyuruhku menemui seseorang yang mungkin bisa membantu. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju alamat yang diberikan. Setelah setengah jam berkendara, aku tiba di rumah yang sederhana. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan menyambutku dengan ramah. Dia adalah Pak Danu, orang yang direkomendasikan oleh Om Heri. Aku langsung menceritakan semuanya, dari kematian Juna, kecelakaan Alia, hingga kecurigaan yang mulai muncul dalam benakku. Pak Danu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengusap wajahnya, seolah sedang mencoba menyerap setiap detail yang aku ceritakan. Setelah mendengarkan ceritaku, dia meminta agar aku menuliskan tanggal kematian Juna dan tanggal kecelakaan yang dialami Alia. Setelah beberapa saat, Pak Danu mengajakku untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia meminta aku untuk menutup mata dan tetap duduk diam, apapun yang terjadi. Dia mulai melafalkan sesuatu, sementara tangannya perlahan mengusap wajahku. Awalnya, hanya kegelapan yang kurasakan, tapi tak lama kemudian muncul cahaya putih yang menerangi pandanganku. Di dalam kegelapan itu, aku melihat Juna, adik kecilku yang sudah meninggal. Dia tampak sedang pulang dari bermain, wajahnya terlihat terkejut. Ada sosok anak kecil yang tidak kukenal berada di pundaknya, dengan tangan mungil yang menutupi mata Juna. Sosok itu tersenyum lebar, menyeringai seolah sedang menikmati sesuatu. Aku melihat Juna berjalan ke arah rumah, kemudian masuk ke kamar ayah sebelum melangkah ke dapur. Adegan itu membuatku terperanjat. Aku menyaksikan Juna mengambil pisau dari dapur, dan tanpa ragu, menyayatkan pisau itu ke lehernya sendiri. Darah mengalir deras, dan sosok anak kecil yang tadi di punggungnya kini bermain dengan darah yang keluar dari tubuh Juna. Sosok itu terlihat sangat bahagia, seperti menemukan kesenangan dalam tragedi ini.
Sesaat setelah menyaksikan kejadian mengerikan itu, tubuhku tak sanggup lagi menahan ketakutan. Aku memanggil Pak Danu dengan suara yang gemetar, meminta agar penglihatanku segera dihentikan. Secepat itu pula, Pak Danu mengusap wajahku, memerintahkan untuk membuka mata. Kegelapan sirna, dan aku kembali ke dunia nyata, tetapi bayangan yang baru saja kulihat masih jelas terekam dalam benakku. Pak Danu, dengan tenang, bertanya apakah aku sudah melihat kejadian yang menimpa adikku, Juna. Keringat dingin membasahi tubuhku, tetapi aku hanya mampu menjawab dengan singkat, mengangguk lemah. Namun, Pak Danu tidak berhenti di situ. Ia meminta agar aku kembali memejamkan mata, kali ini untuk menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi pada Alia, adikku yang tersiram kuah bakso. Dengan berat hati, aku kembali menutup mata, merasa tak siap namun penasaran. Perlahan, cahaya putih muncul lagi, dan dalam sekejap, aku berada di warung, tempat Alia bermain. Ayah dan ibu duduk tak jauh dari Alia, melihatnya bermain dengan penuh perhatian. Pemandangan itu terlihat normal, sampai akhirnya mataku tertuju pada sosok mengerikan, anak kecil yang sama seperti yang kulihat bersama Juna. Kali ini, dia ada di pangkuan ayah, tertawa dengan kegembiraan yang aneh. Sosok itu turun dari pangkuan ayah dan berjalan mendekati Alia. Wajahnya tampak berseri, seakan menikmati setiap langkah yang diambilnya. Tanpa diduga, sosok tersebut memanjat dan naik ke punggung Alia. Meski kuah bakso di panci itu mendidih, sosok itu tampak tak terpengaruh oleh panas. Dalam sekejap, Alia memegang panci besar dan bergelantungan, membuat panci itu tumpah, menyiramkan kuah panas ke tubuh mungilnya. Adegan berikutnya terasa begitu lambat. Kulihat kulit Alia melepuh saat kuah panas itu membasahi kepalanya. Sosok anak kecil itu tertawa lagi, bermain-main di sekitar tubuh Alia yang tergeletak di lantai. Ayah dan ibu segera mengangkat tubuh Alia dengan tergesa-gesa, seolah diliputi kesedihan, tapi sosok jahat itu malah berpindah ke punggung ibu, tertawa puas. Tangisku tak bisa kutahan lagi. Air mata mengalir deras meski mataku masih terpejam. Seakan mengetahui kesedihanku, Pak Danu dengan cepat mengusap wajahku, membangunkanku dari kengerian itu. Dia menyodorkan segelas air putih yang langsung kuminum dengan tangan gemetar. Pak Danu kemudian mengungkapkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Menurutnya, orang tuaku telah mengorbankan Juna dan Alia demi mendapatkan kekayaan. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hatiku. Tapi aku tahu, dalam hatiku, ada kebenaran yang sulit untuk diabaikan. Dengan tenang, Pak Danu memberikan petunjuk. Aku harus pulang ke rumah dan mengambil sesuatu yang disembunyikan oleh orang tuaku. Ada benda yang disimpan di bawah lemari pakaian, satu di kamar Juna dan satu lagi di kamar orang tua. Benda itu dibalut kain putih, dan Pak Danu memperingatkan agar aku tidak membukanya di rumah. Aku harus membawanya kembali ke sini. Sesampainya di rumah, emosi yang meluap-luap kutahan rapat-rapat. Aku harus tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ayah dan ibu menyapaku saat aku masuk, namun aku hanya memberi alasan singkat bahwa aku perlu mengambil charger HP yang tertinggal. Mereka tidak curiga, dan aku pun bergegas ke kamar Juna. Dengan senter HP, aku memeriksa bawah lemari pakaian di kamar Juna, dan benar saja, ada kain putih sebesar kepalan tangan yang tersembunyi di sana. Aku mengambilnya dan menyimpannya dalam tas dengan cepat, lalu bergegas menuju kamar ayah dan ibu. Meski hati ini penuh dengan ketakutan, aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Saat mencoba membuka pintu kamar mereka, pintu itu terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Aku terdiam sesaat, baru ingat bahwa aku belum meminum air yang diberikan Pak Danu. Setelah meminum air itu, pintu kamar dengan mudah terbuka, namun bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungku. Tanpa membuang waktu, aku mencari benda serupa di bawah lemari pakaian mereka, dan menemukannya dengan cepat. Aku segera keluar dari kamar itu, berusaha menahan rasa mual. Dengan dua benda yang diminta oleh Pak Danu sudah ada di tanganku, aku bersiap untuk pergi. Saat berjalan keluar, ayah bertanya apakah aku sudah mendapatkan yang kucari, dan aku menjawab singkat, mengatakan bahwa aku akan langsung menuju rumah sakit. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, aku bergegas pergi,
dengan tas berisi 2 kain putih yang kini menggantungkan harapan terakhirku untuk menyelamatkan Alia. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tasku, yang semula terasa biasa, mendadak menjadi sangat berat. Langkahku terhenti di tengah jalan, membuatku bingung. Aku mencari warung terdekat, membeli tali rafia, dan dengan susah payah mengikatkan tas ke atas jok motorku. Tidak masuk akal, pikirku, 2 benda kecil dalam tas selempang ini terasa seolah-olah aku memikul beban dunia. Setelah mengumpulkan tenaga, aku melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Danu. Setibanya di sana, kulihat Pak Danu sudah menungguku di teras. Wajahnya tenang, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Aku memberitahu bahwa benda itu ada di jok motor, terikat karena beratnya membuatku tak sanggup mengangkatnya. Namun, yang membuatku terkejut, Pak Danu dengan mudah membawa tas itu tanpa sedikit pun kesulitan. Aku mengikutinya masuk ke dalam rumah, masih dalam keterkejutan. Di dalam rumah, Pak Danu membuka tas itu. 2 benda yang selama ini menjadi beban di bahuku ternyata hanyalah sepasang telur ayam, tetapi tidak seperti telur biasa. Permukaannya dipenuhi tulisan-tulisan aneh yang tidak bisa kupahami. Pak Danu mulai melakukan sesuatu, seperti membaca doa, meskipun suaranya terlalu pelan untuk kudengar dengan jelas. Perlahan, telur yang tadinya bersih mulai menghitam, dan aroma busuk bercampur bau anyir darah memenuhi ruangan. Salah satu telur itu pecah, menumpahkan isi berwarna hitam pekat, memancarkan bau menyengat yang semakin kuat. Saat itulah aku tersadar bahwa benda-benda itu berasal dari kamar Mas Juna. Kecemasan mulai menyergapku. Pak Danu menyiratkan bahwa Alia, adikku yang terbaring di rumah sakit, tak akan bisa diselamatkan. Aku merasa kengerian menjalar dalam tubuhku, namun tak ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Danu. Dengan hati yang gelisah, aku bergegas menuju rumah sakit untuk menemui adikku. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan Om Heri yang sudah lama menunggu di ruang tunggu. Alia masih terbaring tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, aku mendengar azan maghrib berkumandang, menandakan waktu salat. Namun, sebelum sempat beranjak, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Mata Alia terbuka, napasnya tersengal-sengal. Tanpa berpikir panjang, aku segera memanggil petugas medis. Mereka bergegas ke ruangan, mencoba menyelamatkannya, sementara aku hanya bisa berdiri lemas di sudut ruangan. Di samping tubuh Alia, aku merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Aku ingin mendekat, meski tim medis mencoba mencegahku. Namun, aku tak peduli. Aku menenangkan diriku di sampingnya, mengucapkan kalimat yang selalu kutahu dapat menenangkan jiwa di saat-saat terakhir. Segalanya terasa lambat, sampai akhirnya semua petugas medis berhenti. Dalam keheningan itu, aku menyadari bahwa Alia telah pergi. Hatiku hancur, dan aku hanya bisa menangis di samping tubuhnya yang kini tak lagi bernyawa. Hari-hari berikutnya berlalu seperti dalam mimpi buruk. Pemakaman Alia berlangsung keesokan harinya, dan sepanjang prosesnya aku tidak berbicara sepatah kata pun kepada ayah atau ibu. Rasa marah dan sedih bergelora dalam diriku. Pada hari ke-7 setelah kepergian Alia, aku menghubungi Pak Danu. Ada niat yang kukumpulkan dengan berat hati, menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Beberapa hari setelah itu, aku datang ke rumah Pak Danu. Aku mengutarakan niatku untuk menghentikan praktik pesugihan tersebut, meskipun konsekuensinya adalah ayah dan ibuku yang harus menjadi korban berikutnya. Keputusan ini tidaklah mudah, tapi aku merasa sudah tidak ada pilihan lain. Pak Danu mengingatkan tentang risiko yang akan terjadi, namun aku tetap yakin dengan langkah yang kuambil. Pak Danu berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantuku. Beberapa hari kemudian, saat aku tidak berada di rumah, sebuah tragedi terjadi. Ketika aku kembali ke arah rumah, aku melihat kerumunan orang. Ternyata, warung bakso milik orang tuaku terbakar hebat. Jantungku berdebar, dan pandanganku mendadak gelap. Saat aku sadar, Om Heri ada di sampingku, mengabarkan bahwa ayah dan ibuku tidak berhasil diselamatkan dari kebakaran itu. Kini, aku sendirian. Kehilangan mereka terasa berat, tapi di sisi lain, aku merasa lega.
Mungkin ini adalah takdir terbaik, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kegelapan tidak akan pernah berakhir dengan kebahagiaan. Aku masih memiliki Om Harry dan keluarganya yang menyayangiku, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi terjerumus dalam hal-hal yang berhubungan dengan iblis.